Salam matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama membahas materi kelas 7 semester 1 kurikulum 2013. Soal yang akan kita bahas yaitu ayo kita berlatih 1.1. Ada 5 soal yang ada di sini akan kita kupas tuntas sedetail-detailnya. Semoga bermanfaat dan selamat mengikuti. Soal yang pertama. Diketahui bilangan bulat positif K dan bilangan bulat negatif L. Bilangan K tersusun dari 4 angka, sedangkan bilangan L tersusun dari 5 angka. Manakah bilangan yang lebih besar? Kata kuncinya di sini ada bilangan positif K dan satunya bilangan negatif L. Seberapapun banyaknya angka yang membentuk bilangan, jika bilangan yang terbentuk adalah bilangan bulat positif, tentu nilainya lebih besar dari bilangan bulat negatif. Oke, soal yang kedua. Diketahui bilangan A dan B adalah bilangan bulat positif. Bilangan A dan B sama-sama tersusun dari 4 angka. Bagaimanakah langkahmu untuk menentukan bilangan yang lebih besar? Jelaskan. Kata kuncinya sama-sama positif, sama-sama tersusun dari 4 angka. Agar lebih mudah kita misalkan, bilangan A adalah KLMN, bilangan B PQRS. Jadi angkanya belum diketahui, sehingga kita misalkan dengan variabel KLMN dan PQRS. Langkah yang pertama, jika angka K lebih besar dari P, maka bilangan A lebih besar dari B. Begitu juga sebaliknya. Jika K lebih kecil dari B, maka bilangan A lebih kecil dari B. Terus bagaimana jika K sama dengan P? Maka kita lanjutkan langkah berikutnya. Jika angka L, jadi angka yang kedua, jika angka L lebih besar dari Q, maka bilangan A lebih besar dari B. Begitu juga sebaliknya, jika L lebih kecil dari Q, maka bilangan A lebih kecil dari bilangan B. Terus bagaimana jika L sama dengan Q? Lanjut ke langkah berikutnya. Jika M, tadi angka yang ketiga, angka yang berada di posisi puluhan. Jika M lebih besar dari R, maka bilangan A lebih besar dari B. Begitu juga sebaliknya. Jika M lebih kecil dari R, maka bilangan A lebih kecil dari bilangan B. Bagaimana jika M dan R sama besarnya? Lanjut ke langkah yang terakhir. Langkah yang menunjukkan angka di posisi satuan. Jika N lebih besar dari S, maka bilangan A lebih besar dari B. Begitu juga sebaliknya, jika N kurang dari S, maka bilangan A kurang atau lebih kecil dari bilangan B. Bagaimana jika N sama dengan S? Otomatis berarti semua angka pembentuk bilangan A, yakni KLMN, dan pembentuk bilangan B, PQRS, berarti sama semua. Kalau sama semua berarti bilangan A sama dengan bilangan B. Oke, bisa dipahami? Soal yang ketiga. Diketahui bilangan C dan D adalah bilangan bulat negatif. Bilangan C tersusun dari 3 angka, sedangkan bilangan D tersusun dari 4 angka. Manakah bilangan yang lebih besar? Ini jelas sekali, ini mudah sekali. Ya.
Kalau kita lihat, ya, kita lihat pada gambar garis bilangan, ya, tentu dari urutan yang paling kiri bilangan negatif dulu, kemudian bilangan positif, 0 ya, kemudian 0 dan bilangan positif. Semakin banyak angka pembentuk bilangan negatif, berarti nilainya akan semakin kecil. Contoh, misalkan negatif 115 dengan negatif 15 misalkan. Berarti negatif 115 nilainya lebih kecil dari negatif 15. Berarti sebaliknya, negatif 15 lebih besar dari negatif 115. Sehingga pada soal ini, karena C tersusun dari 3 angka dan D tersusun dari 4 angka, berarti C lebih besar dari D. Gampang kan ya? Gampang. Soal yang keempat. Diketahui bilangan X, Y, dan bilangan Z. Bilangan X sama dengan 1, 2, 3, ABC. Berarti bilangan ratusan ribu. Ya. Bilangan Y 45, B, C, D, E. Berarti juga ratusan ribu. Bilangan Z 9, A, B, C, D. Berarti puluhan ribu. Jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili suatu angka, urutkan bilangan tersebut dari yang terbesar. Jelaskan. Oke. Dari soal ini jelas terlihat karena Z-nya hanya puluhan ribu, maka Z yang paling kecil. Ya. Bilangan Z nilainya paling kecil. Meskipun angka paling depan ada 9, tapi dia puluhan ribu. Sementara X dan Y ratusan ribu. Oke, berikutnya X dan Y kita lihat. X dan Y sama-sama ratusan ribu. X 123.000 sekian, Y 450 sekian ribu. Maka jelas dari sini nilai Y lebih besar dari X karena 400.000 sama 100.000 sekian. Sehingga urutan bilangan dari yang terbesar adalah Y, kemudian X, kemudian Z. Gampang kan? Gampang sekali. Soal yang kelima. Diketahui bilangan bulat positif K dan L. Bilangan K A, B, C, D, E, F, G, H, 6. Bilangan L A, B, C, D, E, F, G, 4, 5. Jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili suatu angka, bilangan manakah yang lebih kecil? Jelaskan. Jadi sama-sama angkanya sama-sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama-sama ratusan juta, ya. 9 angka. Oke. Jika masing-masing huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, karena 9 ya, masing-masing mewakili angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 secara acak, maka kemungkinan yang pertama adalah, perhatikan yang K, ini akan lebih kecil dari L jika nilai H-nya, itu nilainya adalah 0, 1, 2, atau 3. Maka secara otomatis jika H itu angka 0 atau angka 1 atau angka 2 atau angka 3, maka otomatis K lebih kecil dari L. Namun jika H itu adalah angka 4,
5, 6, 7, 8, atau 9, maka L lebih kecil dari K. Oke, lagi lebih rinci lagi, karena di situ sudah ada angka 4, 5, dan 6, maka angka 4, 5, dan 6 sudah mewakili salah satu huruf dari A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, 4, 5, 6 sudah diwakili. Sehingga K akan lebih kecil dari L jika nilai H-nya 0, 1, 2, atau 3. Sementara jika H-nya itu 7, 8, atau 9, maka nilai L kurang dari atau lebih kecil dari nilai K. Oke, bisa dipahami ya? Semoga pembahasan kali ini meskipun singkat dapat bermanfaat. Tetap sehat selalu dan sukses selalu. Salam hormat bagi orang-orang tercinta di sekitar Anda. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Salam matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.